Halo guys, welcome to my channel. Hari ini saya akan membawakan tentang motivasi bagaimana saat kamu dikecewakan dan berubah jadi sukacita. Halo guys, saya mau mengucapkan terima kasih yang mau stay nonton di channel saya. Selamat datang di channel Gracia Astrid. Bagi kamu yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya selalu berkah, selalu mendapatkan yang terbaik saat kamu menjalankannya. Nah, hari ini saya akan membawakan tentang motivasi bagaimana saat kamu kecewa itu diubah dengan rasa sukacita. Rasa kecewa itu adalah suatu ekspresi yang ditunjukkan setiap manusia ketika mengalami suatu situasi yang tidak mengenakan hatinya. Jadi, bagaimana cara kita mengubah kecewa? Itu ada proses ya yang harus kita lalui. Jadi yang namanya kecewa itu adalah suatu hal yang wajar bagi setiap manusia untuk dihadapinya. Jadi kecewa itu merupakan sikap yang tidak diinginkan, yang menyakitkan hati, yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, oleh karena adanya peristiwa atau kejadian yang membuat menjadi pribadi kita menjadi lemah. Jadi berbeda hal dengan sukacita. Sukacita ini adalah suatu hati yang gembira, yang menyenangkan, yang membangkitkan jiwa kita, sehingga sukacita itu yang membawa kita lebih semangat lagi untuk melakukan sesuatu. Jadi kecewa ini berbanding terbalik dengan sukacita. Bagaimana kita bisa sukacita kalau situasi keadaan kita masih kecewa, masih down? Jadi sebelum kamu mau mengubah rasa kecewa itu menjadi sukacita, kamu harus menerima yang menjadi masalah yang kamu hadapi ya. Kalau kamu mau mengubah rasa kecewa menjadi sukacita, kamu harus bisa menerima keadaan itu dengan ikhlas. Jadi kalau kamu tidak mau dalam keadaan kecewa atau down, itu kamu bisa mengubahnya dengan rasa sukacita. Bagaimana? Jadi ibarat itu diri kita seperti komputer ya. Kalau komputer itu merasa lemah di dalamnya, atau sudah mulai lambat, atau sudah semakin tidak bisa mengupgrade atau melakukan sesuatu di dalam untuk menjalankan fungsi komputer itu, yang harus dilakukan adalah mengganti softwarenya ya, mengganti software yang di dalam komputer. Jadi ibaratkan diri kita itu seperti software ya. Kalau kita mau mengubah rasa kecewa menjadi rasa sukacita, kita harus mengingat ya, pertama yang kita hadapi itu adalah peristiwa atau kejadian yang membuat kita tidak bisa bangkit semangat lagi, tidak bisa merasa puas karena diri kita merasa down di saat terjadi kecewa. Jadi kita harus dulu menerima peristiwa atau kejadian itu yang pertama yang kita harus sadari. Nah, yang kedua, setelah peristiwa itu ada, nah kita dari peristiwa ini kita mengambil pesan. Apa pesannya yang kita dapat dari peristiwa ini? Jadi untuk mengubah rasa kecewa menjadi sukacita itu kita harus mengganti software kita. Software kita di sini apa artinya? Di sini adalah pola pikir kita, mindset kita. Jadi untuk mendapatkan rasa sukacita itu kita harus bisa mengubah pola pikir kita. Contohnya bagaimana? Setiap orang bisa mengalami sukacita ya, misalnya keadaan buruk yang dihadapinya. Contoh, ada seseorang yang
melukai hatinya, mungkin yang tidak bisa diterimanya, kita harus bisa aja melakukan pola pikir kita, rasa pikiran kita yang tadi yang negatif kita harus bisa positifkan. Dengan cara apa? Misalnya seseorang menyakiti hati kita atau mengambil barang kita, ya kita kan merasa kecewa karena milik kita, kesayangan kita itu diambil. Misalnya kita mempunyai handphone itu sangat berarti bagi kita, tetapi orang lain mengambilnya, itu membuat diri kita rasa kecewa. Jadi bagaimana kita mengubah sikap kita? Kita harus mengubah pola pikir kita. Tadinya kita marah-marah, kita tidak terima, kita harus mengubah ke hal yang positif. Jadi anggap aja berarti handphone itu tidak lagi dibutuhkan oleh saya. Mungkin ada maksud yang Tuhan inginkan untuk mengganti handphone yang baru, ya. Jadi kita harus mengganti mindset, pola pikir kita agar rasa kecewa itu tidak berangsur lama hingga diganti menjadi rasa sukacita. Ya mungkin tidak gampang. Contohnya juga yang lain, misalnya kita mungkin pernah marah sama Tuhan, ya. Tuhan mengambil salah satu orang kesayangan kita, seperti entah ibu atau bapak kita. Dalam pola pikir kita dalam keadaan kecewa, kita pasti marah sama Tuhan, kita kecewa sama Tuhan. Tuhan, mengapa kamu ambil di saat aku membutuhkan mereka? Mengapa keadaan ini Tuhan izinkan dalam hidup saya? Tapi kalau kita mengubah mindset kita menjadi sukacita, Tuhan mengizinkan suatu yang terbaik di dalam hidup kita. Jadi kita harus memulai pola pikir yang positif. Kita harus mengubah software dalam di pikiran kita, itulah mindset kita, dengan cara kita katakan, mungkin ada maksud yang Tuhan inginkan mengambil orang tua saya, mau menjemput orang tua saya, ya. Jadi di sini kita harus mengubah rasa mindset kita, ya. Dan ketika lagi juga ada seorang juga pemudi, misalnya dia ditinggalkan atau dilepaskan seorang kekasihnya, ya mungkin seorang yang contoh ketiga ini, ya. Yang tadi pertama saat kita kecewa barang kita diambil, yang kedua kita kecewa sama Tuhan saat Tuhan mengambil orang kesayangan kita. Yang contoh ketiganya seperti ini, seorang pemuda dia ditinggalkan kekasihnya, mungkin ada hal yang menjadi keadaan tidak mengenak dalam dirinya, sesuatu peristiwa yang membuat dia ditinggalkan seorang kekasihnya. Jadi ini di sini bisa saja kalau kita terus berpikir kecewa, terus pikiran kita negatif, itu akan menghancurkan diri kita, dan itu bisa merusakkan kita, bisa berefek sangat besar, ya, hingga kita lari pada ke bunuh diri. Jadi di sini keadaan ini harus yang pertama kita lakukan adalah menerima keadaan itu. Kita harus menerima kejadian itu. Kita harus ikhlas. Kita tidak boleh menolaknya. Kita tidak boleh dari kejadian itu, agar kita bisa mengubah dari kecewa menjadi sukacita. Jadi langkah pertama yang harus kita terima, kita harus mengubah software dalam pikiran kita. Kita harus mengubah mindset kita supaya yang tadinya suatu keadaan yang buruk, kecewa, tidak lagi berada pada posisi kecewa, tapi kita bisa mengubahnya pada keadaan yang sukacita. Dengan cara apa? Katakan saja dalam diri kita, ketika seorang pria meninggalkan kita, kita ikhlas saja. Mungkin itu belum yang terbaik untuk saya. Kita katakan suatu hal yang positif. Jadi kita tidak boleh keadaan yang stuck di situ. Kita tidak boleh terus berlarut dalam kekecewaan. Kita harus bisa mengubah dari kecewa menjadi sukacita, agar kita tidak termakan oleh godaan si iblis sehingga mengajak kita pada hal-hal yang negatif, ya. Kebanyakan yang saya lihat, seorang pemuda yang oleh karena diputuskan pacarnya, dia memilih jalan yang buruk. Dia langsung menyerahkan dirinya untuk mengakhiri hidupnya. Jadi ini sangat-sangat
berpengaruh besar kalau kita membiarkan rasa kecewa terus berada pada zona kecewa. Jadi ibaratnya itu seperti ada dua pulau besar. Kita misalnya pertama dalam keadaan pulau yang pulau A ini kecewa ya, yang pulau yang B ini itu adalah sukacita. Jadi kita harus beranjak, kita harus pindah dari kecewa menjadi rasa sukacita. Ya mungkin jika mengandalkan diri kita sendiri itu tidak akan mungkin bisa, tetapi kalau kita mau mengandalkan Tuhan, suatu yang tidak mungkin itu pasti bisa terjadi. Jadi buat kamu yang mungkin galau, mungkin ada hal yang tidak mengenakan hati kamu oleh karena kamu mungkin diputusi pacarmu atau kamu ditinggalkan pacarmu, itu kamu tidak boleh terus dalam keadaan kecewa, karena itu nanti bisa merusak jiwamu. Jadi orang yang membuat kamu kecewa itu jangan dibalas, cukup kamu doakan saja supaya segala yang menjadi lukamu itu disembuhkan dan kamu tidak mau membalas apa yang sudah dilakukan terhadap kamu. Terima kasih yang kamu yang sudah mau nonton, terima kasih yang kamu yang sudah mau belajar dari apa yang saya hadapi. Karena saya menyampaikan ini terlebih dahulu saya mendapatkan kekecewaan, tetapi saya bisa mengubah rasa kecewa itu dengan rasa sukacita ya. Daripada itu jangan lupa untuk subscribe, like dan share-nya ya guys. Komen di bawah untuk kasih masukannya, kemungkinan ide-ide apa lagi yang akan saya bawakan di konten saya ini. Terima kasih.